kebenaran, di situ ada damai sejahtera. Akibat dari damai sejahtera, ketentraman akan kehidupan ada dan mengalir dalam kehidupan kita. Sehingga kebenaran ini harus ada bagi setiap kehidupan kekristenan kita, bahkan bagi semua orang. Segala aktivitas kita, dimanapun kita berada, apapun yang kita kerjakan, kebenaran itu harus ada dalam kehidupan kita. Sehingga dalam 2 Timotius pasal yang keempat, Paulus menasihatkan, beritakanlah Injil, baik atau tidak baik keadaannya, apapun itu engkau harus beritakan, baik hujan atau panas, baik itu musim penyakit corona ataupun tidak, Injil itu tetap diberitakan. Sehingga kalau hari ini dalam peristiwa, dalam kondisi yang mungkin kita katakan kurang baik, tapi Injil itu terus diberitakan bagi setiap kita. Sehingga pagi hari ini, Injil yang kami mau sampaikan buat saudara, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Tuhan kita, Dia Allah yang sangat baik dan Dia sangat mengerti keadaan kita, sehingga Dia terus berbicara. Di hari yang lalu, di tanggal 31 tanggal 1, kita telah memperingati di mana peristiwa yang pernah terjadi di 2000 tahun yang lalu, di mana Yesus mencurahkan rohnya bagi gereja Tuhan, supaya kita bangkit dan memberitakan Injil, supaya kita bangkit dan menyatakan kuasa Tuhan. Kuasa itu harus dinyatakan, kuasa itu harus diberitakan bagi semua orang. Sehingga kenapa Yesus berkata, kuasa, segala kuasa yang ada di surga dan yang ada di bumi telah diberikan kepada Yesus. Oleh sebab itu pergilah engkau, jadikanlah semua bangsa muridmu, baptiskan mereka di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, ajarkan mereka apa yang telah aku sampaikan. Ketahuilah, aku menyertai engkau sampai pada kesudahan zaman. Matius 28, saudara akan baca tentang amanat agung. Sehingga hari ini kita bukan hanya sekedar tahu tentang Yesus sudah mencurahkan Roh Kudus di atas loteng Yerusalem, tetapi kita menjadi gereja yang vakum, kita menjadi gereja yang mati, kita menjadi gereja yang takut. Tapi hari-hari ini saya mau kasih tahu buat semua kita, ada kuasa Tuhan, ada roh keperkasaan Tuhan yang kita harus nyatakan di tengah-tengah kehidupan kita. Baik, itu firman Tuhan. Hari ini saya akan mau bagi kesaksian apa yang Tuhan sampaikan di akhir zaman. Bapak Ibu yang sudah tahu, yang sudah mengenal dan bahkan sudah mendengar pemberitaan firman Tuhan, baik di dalam gereja bahkan di tempat ini, di pasar ini pernah kami sampaikan. Saya pernah sampaikan tentang gereja harus berjaga-jaga. Gereja sudah harus mempersiapkan diri menjambut peristiwa-peristiwa yang besar yang akan terjadi. Karena kita berkata bahwa akhir zaman ke depan, di masa-masa kita ke depan, kita akan mengalami masa-masa yang sukar, masa-masa yang sulit. Menjelang kedatangan Yesus Kristus, kita akan melalui hal-hal itu. Sehingga kenapa Tuhan menyampaikan lebih dulu, supaya kita gereja Tuhan, semua orang sudah harus mempersiapkan rohani kita. Jangan sampai kita menjadi orang Kristen yang akan diinjak-injak oleh bangsa-bangsa luar. Jangan kita sampai menjadi orang Kristen yang diinjak-injak oleh orang-orang kafir. Karena firman Tuhan sudah menggariskannya dalam Wahyu pasal yang ke-11, bahwa tempat pelataran kudus Tuhan akan diinjak-injak oleh bangsa-bangsa luar. Itu nubuatan Alkitab dan pasti akan digenapi. Suka tidak suka, mau tidak mau, kita akan melewati masa sukar. Kita akan melewati masa yang dikatakan bahwa Alkitab bilang akan anak darah, akan letih, akan lesu, mereka akan jatuh pingsan. Dalam Amos pasal yang ke-8 akan ada masa demikian. Bagi orang percaya, ketika terjadi musim kelaparan, Tuhan menjamin kehidupan mereka. Seperti janda di Sarfat, ketika musim kelaparan di Sarfat, Tuhan memberikan
Ingat, Tuhan akan buat perbedaan bagi orang yang percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, bahkan bagi orang yang percaya setengah-setengah. Hari-hari ini, masa-masa ini, dalam Daniel pasal yang ke-12, iman orang percaya akan diuji. Iman orang percaya, kita akan disucikan, kita akan dimurnikan, lalu kita akan diuji. Daniel 12 pasal 12 ayat yang ke-10. Oleh sebab itu, saya mau sampaikan untuk semua kita. Saya akan bagikan satu penglihatan. Penglihatan ini kami dapat dalam doa. Bapak Ibu yang mendengarkan suara saya, sebelum saya sampaikan, Mama mau beribu berdoa dulu. Di alam ini, di kota Biak, di pasar Mariendi, langit yang terbuka, yang adalah tahta Tuhan, bumi yang adalah tumpuan kakimu. Di bumi ini berdiam ciptaanmu ya Tuhan, umatmu ya Tuhan. Hari ini Engkau berkuasa atas tempat ini. Tuhan berkuasa atas manusia, sebab manusia adalah buatan tangan-Mu. Hari ini Tuhan, tidak ada orang yang berkuasa di bawah langit ini selain Yesus yang berkuasa, Dia berdaulat. Tidak ada sesuatu yang bisa mengendalikan dunia ini sekuat apapun manusia, sekuat apapun aturan dunia, sekuat apapun aturan pemerintahan, Tuhan sanggup mengendalikannya. Hari ini Engkau berkuasa, manusia ada dalam tangan. Napas hidup manusia ada dalam tangan. Hidup manusia bagaikan uap yang kelihatan dan sebentar lenyap. Hari ini Injil yang adalah kekuatan Allah akan diberitakan. Kami akan menyampaikan pernyataan-pernyataan Tuhan tentang akhir zaman yang sudah Tuhan perlihatkan bagi kami. Maka hari ini buka telinga masyarakat supaya mereka menangkap apa yang Tuhan mau. Di dalam nama Yesus, pasar Mariendi ada dalam kuasa-Mu, manusia ada dalam kuasa-Mu. Tidak ada satu pun yang lebih hebat selain Tuhan yang hebat dalam orang-orang percaya. Terima kasih Tuhan. Ini doa dan iman kami. Bersabda dan berbicaralah ya Tuhan, sebab kami siap mendengarkannya. Haleluya. Amin. Iya. Saya akan bagikan apa yang kami dapat dalam doa. Bapak Ibu, ketika saudara membangun hubungan saudara dengan Tuhan, dalam kitab Nabi Yesaya kita berkata bahwa orang yang bergaul kali dengan Tuhan, perjanjian Tuhan disampaikan kepada mereka. Tuhan ingin menyampaikan hal-hal yang sebelum dan yang akan terjadi. Tuhan ingin menyampaikan bagi setiap kita. Saudara baca firman Tuhan dalam Injil Yohanes 16, pekerjaan Roh Penghibur atau pekerjaan tugas dari Roh Kudus atau Roh Penghibur itu, Alkitab berkata bahwa Dia akan mengajar engkau kepada seluruh kebenaran Allah, dan Dia akan menyampaikan hal-hal yang sebelum terjadi. Dia akan menyampaikannya sebelum terjadi di tahun yang ke depan, sebelum terjadi di tahun 2021, sebelum terjadi di bulan ke depan, bulan 12 atau bulan selanjutnya. Sebelum terjadi peristiwa, pastilah Tuhan akan menyampaikan lewat Roh Kudus. Dan Wahyu, barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Artinya apa? Di akhir zaman ini Tuhan berkarya lewat kuasa Roh Kudus bagi setiap gereja yang memiliki Roh Kudus. Tuhan berbicara dan Tuhan menyampaikannya. Sehingga barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh. Sehingga orang Kristen, kita harus hidup di dalam Roh. Paulus berkata, hendaklah engkau hidup di dalam Roh, sebab hidup dalam daging ada perlawanan dengan Tuhan. Hidup dalam daging ada bertentangan dengan Tuhan. Hiduplah di dalam Roh, dan hendaklah engkau mengikuti apa yang dikatakan Roh itu kepadamu. Dalam Roma pasal yang ke-8, dalam
Kita orang Kristen, kita manusia. Memang kita hidup dalam kedagingan. Kita manusia daging. Tapi tahukah saudara, roh Tuhan yang besar sedang dicurahkan. Roh Tuhan yang besar sedang berdiam dalam tubuh kita. Sebab tubuh kita ini adalah bait Allah, di mana Tuhan tinggal. Dan Tuhan akan menyampaikan ada relasi, ada koneksi, ada hubungan kita dengan Bapa di surga. Amin. Kalau handphone yang kita pakai, kita butuh signal untuk kita telepon yang ada di Jayapura, yang ada di luar Papua, yang ada di Jawa. Kita butuh signal untuk kita bisa berbicara. Sekalipun kita jauh, kita bisa dengar suara, kita bisa dengar kabar. Saudara bisa buka YouTube, saudara bisa buka Facebook, saudara bisa tahu berita-berita karena ada jaringan. Itu jaringan dunia. Saya mau kasih tahu, ada jaringan surga yang sampai hari ini masih mengalir, yang masih mengalir bagi gereja Tuhan. Roh Kudus itu adalah jaringan kita dengan Tuhan. Amin. Tuhan berbicara bagi gereja di bumi. Kenapa Yesus berkata, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Artinya ada hubungan, ada kejadian yang Tuhan mau supaya kita nyatakan di bumi. Surga harus terjadi di bumi. Saya sampaikan nubuatan ini. Papa, Mama, kita berdoa, kita berjaga-jaga. Tidak ada tujuan saya datang ke sini untuk cari uang saudara. Tidak ada tujuan saya datang ke sini untuk memperkenalkan merek-merek gereja organisasi buat saudara. Tidak. Saya mau sampaikan apa yang Tuhan sampaikan ketika saya membangun hubungan saya dengan Tuhan dan beberapa tim yang ada di sini. Saya mau sampaikan supaya kita berjaga-jaga dalam doa, supaya kita membenahi hidup rohani kita. Kita membenahi kehidupan rohani kita. Karena apa? Kekristenan yang biasa saja akan tergeser. Dalam Mazmur pasal yang pertama, orang fasik itu seperti sekam yang ditiup. Kita tidak mampu menahan penghakiman yang akan terjadi di bumi. Yesus kali kedua dia datang, dia bilang dia datang menghakimi, bukan sebagai bayi lagi, bukan membawa damai sejahtera lagi, tapi dia menghakimi. Jadi hari-hari ini adalah kesempatan untuk kita membenahi kehidupan rohani kita. Hari-hari ini anugerah itu masih terbuka, sehingga keselamatan itu masih terjadi buat saudara-saudara saya, kaum Kedar, Islam, Hindu, Katolik, Buddha. Saudara yang mendengarkan kabar baik, saya mau sampaikan Yesus Kristus dialah jalan ke surga. Tidak ada jalan lain. Yesus Kristus itulah yang akan memberikan tanda meterai dalam kehidupanmu. Dia yang telah mengalahkan maut. Dia yang pernah mengalami pencobaan, sehingga dia berkata, setiap orang yang ada dalam pencobaan, dia akan lepaskan, karena dia telah mengalami itu demikian. Saya sampaikan nubuatan ini. Ketika saya berdoa, itu terjadi tahun 2019. Bukan saya sendiri. Kami punya tim persekutuan doa. Kami punya gereja dan kami punya tim persekutuan penginjilan. Ketika kami membangun persekutuan kami berdoa. Tahun 2019, itu di bulan Desember, Tuhan sampaikan Badan WHO dunia akan menginjakkan kaki di tanah Papua. Badan WHO itu adalah badan kesehatan dunia. Badan kesehatan dunia yang berfungsi, yang tugasnya adalah untuk mengecek kesehatan atau makanan-makanan steril atau tidak. Itu badan kesehatan dunia, WHO. Tuhan sampaikan ketika kami berdoa akan menginjakkan kaki di tanah Papua. Itu tahun 2019. Pernyataan dari Roh Kudus turun. Terjadi tahun 2020. Kita lihat peristiwa yang sedang terjadi di bangsa-bangsa. Apa yang terjadi ke depan kita tidak tahu. Tetapi di dalam Tuhan pasti memberikan petunjuk. Tuhan pasti menyampaikan sesuatu supaya kita berjaga-jaga. Sebelum Tuhan menghukum bangsa Mesir, sebelum Tuhan izinkan malaikat maut itu membunuh orang-orang Mesir, Tuhan sudah lebih dulu berbicara kepada Musa. Amin. Amin. Iya. Sebelum Tuhan izinkan kematian
Sebelum peristiwa kematian besar terjadi bagi orang percaya, Tuhan sampaikan, lakukan ini supaya ketika terjadi engkau terluput dari para petaka. Sebenarnya kita sudah mengerti, kita sudah tahu mengapa Tuhan tulis dalam Alkitab supaya peristiwa itu terjadi. Orang yang membaca firman, orang yang bertekun di dalam doa, orang yang membangun keintiman dengan Tuhan lewat kuasa Roh Kudus, pasti ketika peristiwa terjadi dia tidak kaget, dia tidak takut. Karena apa? Tuhan sudah menyampaikan perlindungan Tuhan pasti ada jaminan. Tidak mungkin tidak ada jaminan. Di bank saja saudara meminjam uang di bank harus ada jaminan. Saudara mendapat uang di penggadaian harus ada jaminan. Jaminan itu biasanya harta saudara, sertifikat saudara, emas saudara berikan kepada bank atau penggadaian untuk saudara terima uang, dan itu sebagai jaminan. Yesus Kristus pun ketika saudara percaya kepada dia, ada jaminan di dalam dia, dan jaminan itu kekal, tidak bisa digugat oleh apapun. Sehingga Paulus berkata, siapakah yang dapat menggugat orang-orang pilihan Tuhan? Sehingga ada pujian yang berkata, apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan, sahabatku, sakit penyakit, kelaparan, tak satu pun, tak ada satu pun yang dapat memisahkan kita dari kasih karunia Allah. Siapakah yang dapat menggugat orang-orang pilihan Allah? Tidak ada. Nubuatan ini saya bagikan untuk kita. Jadi tahun 2019 Tuhan tunjukkan pada WHO, dan tahun 2020 baru-baru saja sebelum lockdown yang merajalela, sebelum semakin panas, ketika kami berdoa, Tuhan tunjukkan dalam doa, Roh Kudus menunjukkan dalam doa, saya lihat jarum suntik. Saya lihat jarum suntik dan saya tidak mengerti apa arti dari jarum suntik itu. Apakah itu berarti medis? Atau bisakah berarti jarum suntik ini bisa berbicara tentang hal-hal yang disuntikkan dalam pikiran manusia? Kata-kata kita bisa taruh dalam pikiran manusia. Berdoalah bagi para pemimpin kita. Berdoalah bagi orang-orang yang memegang otoritas, bagi setiap kota, bagi provinsi, baik itu gubernur, bahkan bupati, wali kota. Mari kita berdoa untuk pemimpin kita, supaya keputusan yang mereka ambil, keputusan yang tepat yang berasal dari Tuhan. Karena apa? Mau tidak mau, suka tidak suka, Alkitab berkata kita akan diperhadapkan dengan dua pilihan. Kita mengikuti Tuhan ataukah kita mengikuti pada aturan dunia. Nebukadnezar, dia mendirikan sebuah aturan yang menghimpit iman kekristenan daripada Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Aturan yang dia buat menghalangi supaya mereka jangan berdoa tepat waktu. Daniel kan dia berdoa 3 kali sehari. Sadrak, Mesak, Abednego dia berdoa 3 hari sekali. Tetapi Nebukadnezar mendirikan sebuah aturan. Semua orang yang ada di bawah langit tidak boleh menyembah Allah siapapun kecuali patung emas yang dibuat oleh Nebukadnezar. Sadrak, Mesak, Abednego tidak mengindahkan, tidak mengikuti aturan dari Nebukadnezar. Mereka tetap menyembah Tuhannya mereka. Mereka tetap menyembah Tuhan Allah Israel. Apa yang terjadi? Mereka dibuang ke mulut singa. Daniel dibuang di mulut singa. Sadrak, Mesak, Abednego dibuang dalam perapian yang menyala-nyala. Akibat dari ketidaktaatan mereka kepada aturan Nebukadnezar. Kita akan dihadapi dalam dua hal ini. Kita mengikuti hukum Tuhan atau kita mengikuti hukum dunia. Saya
ke-8. Saudara ingat ini, Daniel sudah berbicara, dan Tuhan berkata kepada Daniel dalam ayat 19, "Kuberitahukan kepadamu apa yang akan terjadi pada akhir murka ini, sebab hal ini mengenai akhir zaman." Sesuatu yang akan terjadi ke depan, Daniel sudah melihatnya. Apa yang dia sampaikan? Daniel pasal 8 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-13. Bapak Ibu simak, saudara kalau punya HP saudara bisa catat, saudara pulang membacanya. Karena firman ini bukan saya punya, firman ini Tuhan punya. Dan Alkitab berkata firman itu tidak akan kembali dengan sia-sia atau hampa. Dia akan melaksanakan apa yang Tuhan perintahkan dan pasti akan berhasil. Daniel 8 ayat 11 sampai ayat yang ke-13. Penglihatan yang Tuhan tunjukkan kepada Daniel, bahkan terhadap panglima, bahkan terhadap panglima bala tentara itu, ia pun membesarkan dirinya. Ini adalah sebuah penglihatan. Daniel melihat seekor kambing dengan seekor tanduk, seekor kambing dengan sebuah tanduk. Dia melihat dalam penglihatan itu binatang itu, dan daripada Tuhan diambilnya korban persembahan sehari-hari, dan tempat yang kudus dirobohkan. Suatu kebaktian diadakan secara fasik, menggantikan korban sehari-hari. Kebenaran dihempaskannya ke bumi, dan apapun yang dibuatnya semuanya berhasil. Kemudian kudengar suara kudus berbicara, dan seorang kudus lain berkata kepada yang berbicara itu, "Sampai berapa lama berlaku penglihatan ini, yakni korban sehari-hari dan kefasikan yang membinasakan, tempat kudus diserahkan dan bala tentara yang diinjak-injak. Persembahan hari-hari diambil, digantikan dengan ibadah yang fasik." Saudara bisa mengamati hari-hari ini. Dampak dari corona, kita tidak boleh kumpul-kumpul, sehingga gereja harus ditutup. Saya tidak menyalahkan itu. Saya tidak berkata bahwa pemerintah salah. Tapi saya sedang membaca firman Tuhan, dan saya melihat apa yang sedang terjadi. Korban sehari-hari, ibadah kita yang sejati akan diinjak-injak, akan diambil, digantikan dengan kebaktian yang fasik. Itu firman Tuhan. Kebenaran akan dihempaskan ke bumi. Artinya kebenaran itu diturunkan. Padahal Tuhan bilang kebenaran itu harus ditegakkan. Amin. Kebenaran harus ditegakkan. Tapi Alkitab berkata nubuatan dari Daniel, kebenaran itu akan diturunkan, akan dihempaskan, sehingga genaplah firman. Saudara baca dalam Amos pasal yang ke-8 ayat yang ke-12, "Manusia akan mengembara dari laut ke laut, dari utara ke timur, untuk mencari kebenaran firman Tuhan. Tapi kebenaran itu sudah diangkat." Kebenaran diangkat. Orang akan mencari kebenaran itu dengan air mata darah. Amsal, ketika Tuhan memanggil kita, ketika Tuhan berkata engkau bertobat, tapi karena kita punya telinga ini seperti telinga batu, Tuhan bilang kita bertobat, kita tidak mau bertobat. Ketika Tuhan panggil kita, bukan kita mendekat daripada Tuhan, tapi kita menjauh. Alkitab berkata akan tiba waktunya orang mencari Tuhan, tapi Tuhan tidak akan mendengarkan lagi. Karena apa? Pintu anugerah sudah ditutup. Kita lihat Nuh, yang tutup pintu bata Nuh itu bukan di luar, tapi dari dalam. Tuhan tutup bata Nuh sehingga tidak ada orang lagi yang masuk. Begitu pun juga dengan akhir zaman, Tuhan yang akan mengambil itu semua. Sehingga saya
Kan harus dari depan sini ke belakang sana pun di sini taruh pakai payung. Kamu tua kalau sini foto kita pasang payung jangan. Saudara bisa berjualan. Kosong saja. Uang memang kita butuhkan. Kita butuh makan dan minum secara jasmani. Tapi terlebih penting rohani kita. Ke belakang. Kenapa sini ada batu? Saya sampaikan ini, tidak ada upah. Tidak ada upah dari pemerintahan. Tidak ada upah dari gereja. Tapi saya punya upah di surga. Dan saya menyampaikan hal itu buat kita semua. Baik, saya akan kembalikan ke mama rohani saya. Dia akan melanjutkan dan menyampaikan untuk kita. Saya agak di depan sini supaya saya kenal orang pemuka satu-satu yang mendengar dan yang menantang. Yang menantang kan nanti dia berurusan dengan Tuhan. Tadi Nona Elizabeth bilang Allah berbicara kepada orang yang bergaul karib dengan Tuhan. Dia ambil contoh sebuah HP, anakmu di Jakarta kalau tidak ada signal, Anda tidak bisa berbicara dan dengar suaranya. Kekristenan rohani kita, ketika ada Roh Kudus kita akan connect dengan surga. Seperti itu. Kalau kita bergaul dengan Tuhan, Tuhan akan berbicara. Kalau kita bergaul dengan dunia, kefasikan, maka ketakutan akan kejar kita. Iya kan? Kalau kita bergaul dengan dunia, apa yang tidak benar, ketakutan kejar kita. Anda lihat peristiwa yang sedang terjadi, ketakutan kejar manusia. Corona membuat orang takut menghadapi hari-hari ini. Saya bilang bahwa orang corona, sini saya pegang dia. Sana mas dia. Saya doa dia. Orang takut. Jadi kalau lihat orang bergaul dengan dunia kefasikan, tadi kefasikan yang ditinggikan. Tadi kitab Daniel tadi kebenaran dihempaskan. Kebenaran tidak ada. Akhirnya orang pakai logika. Mazmur bilang mereka perkara yang sia-sia. Sia-sia saudara. Duduk larut-larut malam dengan pakai masker, duduk jaga tidak ada apa-apa. Saudara saya mau katakan biak ini tidak bisa Anda kendalikan dengan kekuatan Anda. Tidak ada kekuatan dunia yang bisa mengendalikan segala sesuatu selain Tuhan mengendalikan dunia ini. Yang berdaulat atas langit dan bumi Tuhan yang punya nafas Anda. Anda mau penjaga pasar kah? Anda mau PPK? Kalau kau tidak ada Tuhan dalam hidupmu, kau juga akan mati dan ke neraka. Kematian semua orang pasti lalui. Yang mengendalikan kota biak dunia ini hanya Tuhan. Tetapi supaya nyata si pendurhaka itu harus muncul di Tesalonika, pendurhaka itu harus muncul yang menganggap dirinya berkuasa untuk mengalihkan dunia, dia akan muncul. Baru tibalah Tuhan datang. Ya nanti kita akan menuju kepada angka 66. Saudara lihat, besok Anda pakai masker, besok lagi nanti Elizabeth tadi tidak sampaikan. Suntikan ya? Iya. Jadi waktu 2019 bulan Desember dia padang WHO terlama bini muncul corona. Setelah muncul corona, kami doa Elizabeth dia jarum suntik. Saya tidak tahu, saya bicara aja. Besok Anda pakai masker, besok lagi ada suntikan. Suntikan akan diharuskan. Di dalam suntikan itu obatnya tidak tahu obat seperti apa. Jangan sampai ada zat kimia di dalam, Anda tidak tahu. Saya mau kasih tahu masyarakat. Besok sesuatu sulit lari ke gunung, sembunyi. Tuhan ada. Saya bagikan aja. Di Jayapura, baru tadi pagi, saya telepon anak rohani di Jayapura. Dia kasih tahu daerah Amadi, masyarakat diharuskan periksa darah semua. Saya mau katakan kalau tom periksa darah nih, darah pemabuk ada, darah penyembah berhala ada, darah pembunuh ada, darah persinahan ada. Ada darah Yesus itu orang yang bertobat. Amin. Darah pemberontak ada suka memerontak, itu darah pemberontak. Jadi nanti dong gabung dengan dunia, orang-orang fasik. Jadi mereka meninggikan diri, hal-hal yang dari dunia. Rumah sakit ini rumah orang pelayanan. Kalau dia tahu masuk pelayanan orang corona, orang sakit malaria lebih pucat daripada virus corona. Virus corona sehat-sehat. Kemarin mau bikin video rumah sakit. Dia gini keluar orang kelihatan sehat, tapi penyakit lambung, malaria lebih pucat daripada corona. Ada proyek besar, dan tidak tahu proyek itu ada permainan di dalam.
Anda berdoa tadi, Elisa bilang kita berdoa untuk pemerintah dan rumah sakit. Saya mau katakan rumah sakit jiwa Tuhan punya. Anda boleh dokter, Anda boleh medis, tapi yang mengendalikan jiwa adalah Tuhan. Anda mau kuat sampai di mana? Mazmur 127 bilang, sia-sia orang membangun. Kalau bukan Tuhan yang membangun, sia-sia pengawal. Kau mau jaga kota ini sampai sekian tahun, kau capek, bengkok. Kalau gaji lancar-lancar sih tidak apa-apa. Pol PP yang duduk di posko-posko payung, kalau gaji lancar. Kau jaga terus, kau akan capek, kau tidak akan mampu, saudara, kecuali Tuhan ada dalam hidup. Sekali lagi, biar dikendalikan oleh Tuhan. Dunia ini tidak bisa dikendalikan oleh manusia. Manusia tidak bisa membuat sesuatu untuk langsung hilang penyakit. Anda lihat rumah sakit canggih, dokter canggih, penyakit semakin bertambah. Indonesia keluarkan dokter yang canggih bukan untuk penyakit habis, tapi uang keluar untuk bayar orang-orang yang kerja. Penyakit semakin banyak, rumah sakit semakin banyak. Terus itu apa? Itu hasil dokter. Dokter itu keluar semua penyakit, berhenti HIV. Ini justru HIV selesai, masuk COVID-19. Terus dokter ini untuk apa? Tambah banyak penyakit. Berarti sia-sia manusia membangun. Kecuali Anda undang Tuhan baru rumah sakit kosong. Mau pintar sampai di mana? Kecuali engkau merendahkan diri dan mengandalkan Tuhan. Banyak orang kerjanya cari duit, tapi orang kerja untuk jiwa tidak ada. Punya hati untuk Papua tidak ada. Orang hanya kerja untuk duit, tapi punya hati untuk Papua, untuk hati untuk manusia tidak ada, saudara. Kami kerja tanpa duit, tapi ada jiwa yang diselamatkan. Ada orang selingkuh diselamatkan, dibaptis. Itu terobosan, itu gereja yang mengandung dan melahirkan gereja. Wahyu 12, gereja yang berdiri di atas bulan, yang diselubungi oleh matahari, bermahkotakan 12 bintang. Itu gereja yang sempurna, yang menantikan Tuhan yang melahirkan Yesus sebagai orang lain. Anda harus tangkap. Itu fungsi gereja yang harus berjaga-jaga. Wahyu 7 bilang begini, ada 4 malaikat mau merusak bumi, darat dan laut, pohon-pohon. Tapi ada malaikat yang datang dari matahari terbit bilang, jangan dulu. Aku meteraikan hamba-hambaku dengan meterai Allah yang hidup. Sampai genap 144.000 orang dimeteraikan. Itu Roh Kudus, meterai Allah yang hidup. Meterai yang Anda cap surat-surat ini mati, tapi Roh Kudus dia hidup sebagai tanda meterai Allah yang hidup. Seperti itu, saudara. Saya mau katakan kota Biak ini bukan dijaga oleh Pol PP saja. Gereja Tuhan yang harus jaga. Kalau Pol PP takut Tuhan, polisi takut Tuhan, tentara takut Tuhan, bupatinya takut Tuhan, kebenaran akan mengangkat derajat semua negeri dan bangsa. Ada pendoa, doa orang benar. Abraham berdebat. Kalau di Biak ini ada 5 orang saja, saya pikir mungkin cukup. Karena Abraham berdoa untuk Sodom dan Gomora, 5 orang tidak ada. Istrinya Lot jadi tiang garam dengan ingat harta benda. Banyak orang ini cari duit. Saya seorang janda, tinggal di rumah, berkat masuk, orang kirim saya uang. Saya tidak perlu pemerintah kasih saya uang, orang kasih saya uang, Tuhan yang suruh. Kalau saya mau bersaksi, saya tampung orang, Anda bisa tampung orang di rumah. Saya tampung orang di rumah, Tuhan kasih makan saya. Anak-anak Tuhan. Tuhan tidak biar saya tergeletak, Dia akan pelihara saya. Jadi seperti itu, saudara. Tidak ada manusia yang kuat bisa hentikan penyakit selain Yesus ada dalam hidup Anda dan hidup saya. Jadi besok masker selesai, nanti ada suntikan, Anda berdoa dan berjaga-jaga. Jadi kalau Daniel, Tuhan pakai dia Nabi Musa, Yeremia, gereja Tuhan juga ada Nabi, dia bergaul karib dengan Tuhan, Tuhan bicara dengan dia sehingga Elizabeth bisa berbicara. Anda mau percaya tidak?
saudara. Supaya Anda boleh bekerja, tapi Anda menjadikan Yesus nomor 1 dalam hidup Anda. Sia-sia pengawal, berjaga-jaga kalau bukan Tuhan yang mengawal. Kau jaga kota Biak ini, langsung jalan siang malam, duduk jaga sampai air mata darah keluar, tidak akan bisa kalau Tuhan tidak ada dalam hidupmu. Apalagi jaga sampai larut malam, rokok lancar, minum lancar, mah kena dia. Dada rusak karena rokok lancar, kopi lancar, kalau minuman lagi hancur dia. Dokter bilang jangan merokok toh, merusak bait Allah. Itu hak Anda. Saya menyampaikan aja. Ya saudara ya, hak Anda. Tapi Tuhan bilang dia punya hak juga. Dia ambil nafas. Seperti itu saudara. Jadi sekali lagi saya mau katakan, di kota Biak ada penginjil. Penginjil tetap berbicara. Penginjil tetap berbicara. Saya mau katakan saudara, dikendalikan oleh Tuhan sekuat tenaga apapun. Manusia itu terbatas. Alkitab bilang manusia terbatas, hikmat manusia terbatas. Di manakah hikmatnya ini? Aku telah membuat hikmatnya ini menjadi kebodohan. Korintus. Karena Tuhan sudah buat hikmatnya ini jadi kebodohan, mau pincang sampai di mana kalau tidak ada Tuhan? Anda mau punya ilmu kuat apa? Ilmu manak makar tidak kuat. Yesus lebih kuat dari manak makar. Anda mau punya kayu-kayu apa? Penyembahan berhala apa? Yesus yang mati di kayu salib, bukan manak makar. Saya orang Biak, ya saya tahu. Saya bakar 7 lembar foto manak makar. Saya tidak mati sampai hari ini. Sebab saya punya napas ini ada di Yesus. Napas ada di Yesus. Seperti itu. Jadi engkau yang mendengar, saya akan berdoa. Tuhan, hari ini engkau lihat. Telinga yang mendengar, engkau melihat orang yang menantang. Matamu melihat, matamu ada di segala tempat. Mengamati setiap orang, kata firman Tuhan. Tuhan mengamati setiap orang. Engkau tahu hati manusia ketika manusia memberontak. Engkau tahu ketika Injil diberitakan manusia yang memberontak tidak menerima. Tuhan melihat dan Tuhan mendengar dan Tuhan tahu manusia itu. Jadi Anda jaga-jaga di Jayapura, masyarakat Amadi periksa darah semua penduduk. Lalu mereka yang positif ditampung di 2 hotel, yang positif dengan negatif ditampung. Saudara baru dikasih kartu. Menurut masyarakat Amadi yang pakai kartu itu yang nanti dapat sembako. Saya bilang anak rohani itu jangan kau terima sembako, kau terima Yesus saja. Jadi mereka tampung, kalau sudah ditampung di hotel, saya bilang luar biasa. Ini pemerintah dia bisa bayar hotel. Seluruh penduduk dia bayar hotel, kalau hotel itu tidak mampu. Kenapa? Dia harus berkorban, masyarakat. Jadi itu bisa tinggal, akhirnya nanti ada perpisahan. Kalau dalam keluarga itu ada 5 orang, kalau anak salah satu anak kena corona dikasih pindah ke hotel sana. Pemikiran saya begini, ke depan sana ditampung di hotel baru disuntik. Itu pemikiran saya, bukan pemikiran dari Tuhan. Pemikiran saya saja. Karena mengingat Tuhan kasih tunjuk kami suntikan. Nanti ada suntikan yang bilang untuk kekebalan tubuh. Ya ada? Macam seperti kita lihat bayi-bayi harus imunisasi untuk kekebalan tubuh. Nanti setelah masker nanti ada suntikan untuk kekebalan. Saudara, Yesus, darah Yesus menjadi darah yang ada dalam tubuh Anda untuk memberikan kekuatan bagi Anda. Anda punya Yesus. Kita punya Yesus. Saya mau mati hidup ada di tangan Tuhan. Bukan dunia kasih kekebalan, suntikan baru saya bisa kuat. Umur panjang di tangan Tuhan. Kesehatan di tangan Tuhan. Kekayaan di tangan Tuhan. Ada kekayaan di tangan manusia, itu dia curi, dia korupsi. Dia akan mati. Barang siapa yang menabur kejahatan, dia akan menuai. Mau sampai di mana ada pengadilan? Hari ini kau tabur jahat, kau korupsi, anak cucumu akan habis. Masa depan akan rusak, kau kaya jasmani, kau tidak kaya surga. Neraka menjadi bagian. Seperti itu saudara. Kekayaan di tangan Tuhan, umur panjang di tangan Tuhan, kesehatan di tangan Tuhan.
Anda punya uang bisa beli obat, tapi Anda tidak bisa beli kesehatan. Ada obat belum tentu sembuh. Kalau Tuhan bukan Dia mengajar. Kalau Tuhan yang rotang kita mau sampai di mana, cuci darah pun tidak akan bisa. Orang cuci darah bertahan 1 tahun. Kami sudah pelayanan orang-orang sakit. Rumah sakit biar kami sudah pelayanan. Sudah pernah kami ada di isolasi. Ada anak satu dari badan gemuk sampai kulit bungkus tulang. Dari kulit bersih sampai kulit kayak kaspado. Saya bilang kasih berhenti obat. Hanya kami punya iman anak itu sembuh. Sampai sekarang dia masih ada. Kalau saya mau khotbah di rumah sakit, biar ini saya bisa kasih malu kan? Karena saya punya bukti. Anak itu masih hidup. Saya suruh kasih berhenti obat di ruang isolasi. Alkitab bilang jadilah seperti iman. Obat dosis tinggi anak tidak makan. Dari anak jalan sampai hampir lumpuh karena obat. Saya punya bukti anak itu masih hidup sampai sekarang. Sampai lumpuh kami gendong masuk di kamar mandi. Anak SD untuk buang air. Sampai lumpuh itu dia berjalan kembali. Jadi saya mau katakan, dokter harus kenal Yesus. Dokter harus penuh urapan, ada kuasa. Kalau kekristenan yang biasa tidak bisa, saudara. Kekristenan yang ada kuasa, gereja harus ada kuasa. Gereja itu saudara dengan saya. Gereja harus ada urapan, bicara itu urapan mengalir, ada kuasa dan otoritas. Maka jadilah seperti iman. Perempuan pendarahan, jadilah seperti asalkan ku jamah jubah Yesus. Corona akan hilang. Amin. Bartimeus, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Rabuni, hari ini minta Tuhan Rabuni, corona lari dari kehidupanmu. Seperti itu. Jadi mari kita berdoa untuk kota Biak. Semua kita berdoa, bukan pendeta saja. Jemaat juga harus berdoa. Kita menjaga kota kita supaya kota ini penuh kemuliaan. Kalau ada orang benar, doa orang benar, kota ini akan aman. Anda baca firman Tuhan, kota itu aman karena ada anak-anak Tuhan. Kota Ai, orang miskin yang berhikmat, dia menyelamatkan kota Ai. Banyak Alkitab, kita hanya bangun hidup ini. Yesus bilang begini, bangunlah rumahmu di atas batu karang yang teguh. Kalau kita membangun kota Biak di atas pasir, logika manusia, kota Biak ini akan goyang. Ini pulau, jadi kalau Tuhan goyangnya bisa tenggelam cepat. Iya kan? Tapi kalau kota ini kita bangun di atas batu karang yang teguh. Saya mau bilang orang biar pintar sampai apa, tidak ada Tuhan tidak bisa. Orang pintar tuh justru korupsi ada dalam. Orang pintar tuh justru selingkuh ada dalam. Tapi orang miskin berhikmat, dia menyelamatkan kota itu. Yang menyelamatkan kota ini gereja Tuhan, Anda dengan saya. Tuhan tidak kaya di dalam hal jasmani, Tuhan kaya di dalam Yesus. Dan Tuhan akan terangkat bersama dengan Dia pada saat Dia datang pada kali kedua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita angkat satu pujian, kita menyanyi mengakhiri khotbah kita. Kita akan berdoa karena ada banyak yang tidak senang. Saya mau katakan kau orang Biak, saya orang Biak. Kalau kau bicara di belakang-belakang lebih baik di depan sini. Anda mau laki-laki perempuan, kalau Anda tidak senang bicara di depan saya. Baru Tuhan sama-sama doa. Waktu saya khotbah di Bosnik, penagih karcis di Bosnik bilang gini, Ibu berhenti, Ibu tidak usah khotbah kayak begitu. Lalu terus saya khotbah seperti apa? Saya bicara firman yang mana? Firman yang Bapak baca di gereja. Dia tanya saya begini, Ibu dari mana? Saya dari rumah, saya ke sini. Dari gereja mana? Saya gereja yang diutus oleh Tuhan. Saya gereja yang hidup, surat kiriman. Tidak, Ibu dari gereja mana? Terus karena dia tanya, terus saya bilang, saya dari Pantekosta. Kenapa jadi? Terus dia bilang, Ibu harus izin di gereja di sini, gereja GKI. Salam saudara, Alkitab bilang Anda dengan saya penjaga kebun anggur. Jiwa-jiwa ini bukan milik Anda. Kita hanya penjaga, kita bukan pemilik. Jadi diam langsung. Jiwa itu Tuhan punya, bukan Anda punya. Sekalipun mungkin saya dengan ibu ini satu jemaat, saya gembala, saya pendeta, ibu ini jemaat, tapi saya hanya penjaga, saya bukan pemilik. Dia selamat, ada di imannya sendiri, saya mengajar saja. Merek gereja
gereja. Kita bawa merek Yesus satu saja. Iya toh? Satu untuk seluruh dunia, untuk Islam, Hindu, Buddha, Katolik semua. Merek Yesus. Dia jalan ke surga. Dia pemilik surga. Waktu dia suruh saya berhenti, saya bilang, saudara, di pasar ini bukan Anda punya, jiwa-jiwa ini bukan Anda punya, Anda penjaga, saya penjaga. Kita bukan pemilik. Hari ini saya khotbah. Yang menentukan keselamatan Tuhan bagi mereka, mereka sendiri dengan Tuhan. Seperti itu. Jadi pasar ini walaupun ada penjaga, jiwa-jiwa ini bukan Anda punya. Tadi penjaga pasar bilang, Ibu harus izin karena pasar ini ada aturan. Aturannya atau aturan seperti apa? Mungkin tidak boleh penginjil kan? Tapi kalau dia mau kasih berhenti penginjil nanti mati. Seperti itu saudara. Ya baik, itu yang bisa kami sampaikan. Masyarakat sekali lagi, Anda jaga-jaga dalam doa. Nanti ada kesusahan terus. Akan ada, kalau masker harus diwajibkan. Sampai orang lain dipukul di Ciapura, don tampun di hotel. Nanti besok ada suntikan. Anda baca firman Daniel Wahyu. Angka 6 di dalam suntik itu obatnya tidak tahu apa. Anda tidak tahu. Kekebalan tubuh, kalau saya tidak perlu suntik. Yesus ada. Kalaupun saya mati, Tuhan yang menentukan. Karena hidup mati ada di tangan Tuhan. Amin. Ya baik. Kita akan mengangkat satu nyanyian dengan ada doa. Oh yang terasuka ya, kasih tinggal dia. Bapak Ibu banyak yang menerima firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Itulah Injil. Bukan namanya Injil kalau tidak ada tantangan. Amin. Amin. Bukan namanya Injil kalau tidak ada penolakan. Benar, Yesus ditolak. Yang asli saja ditolak, apalagi saudara dengan saya yang mencontohkan. Pasti, itu pasti. Tapi itu ada penghukuman Tuhan ke depan. Yesus Saya ditolak. yang baik. Karena saya tahu tentang menabur yang baik, saya mau menabur yang baik. Baik, kita akan nyanyian rohani. Nyanyian dengan ada doa tempat ini. Kita menyanyi bersama-sama. Kita berdoa di tempat ini. Sebab kemuliaan Tuhan, hadirat Tuhan, kedatangan Tuhan, Roh Kudus hadir, tidak melihat tempat, tidak melihat orang. Ketika hati kita yang naik kepada Tuhan, sekalipun kita di pasar ini, di tempat yang mungkin orang berkata bahwa firman itu kan harus beritakan di dalam gereja. Saya mau sampaikan, Tuhan hadir, Roh Kudus hadir, bukannya hanya di dalam gereja, di semua tempat Tuhan kita, dia Allah yang maha hadir. Ketika ada orang yang rindu, Hati ketika ada manusia. orang yang berseru, maka disitulah Tuhan akan hadir. Hati manusia itu yang Tuhan mau tinggal. Amin. Karena Maria saja dia bisa melahirkan Yesus di kandang yang kotor. Amin. Artinya begitu. Jadi Yesus pergi memberitakan, Maria pergi di kandang yang kotor. Dia melahirkan Yesus di sana. Bukan masalah lingkungan. Hati Anda, sekalipun Anda orang yang berdosa, Tuhan mau masuk. Amin. Tuhan tidak lihat masa lalumu, Tuhan tidak lihat dosamu yang merah bagaikan intermisi. Tapi hari ini engkau angkat hati dan buka hati, Tuhan akan masuk. Sebab Maria melahirkan Yesus di kandang yang hina. Amin. Kita ini orang-orang hina yang Tuhan datang menebus kita. Seperti itu. Sebab dia datang mencari yang hilang. Aku datang mencari orang yang hilang. Orang yang berdosa. Dia mencari domba yang hilang. Yesus datang untuk orang berdosa. Jadi tidak ada orang yang bilang suci di dunia. Saya yang berbicara juga. Tapi kita belajar untuk hidup dalam kebenaran. Sebab Tuhan bilang, engkau jadi terang. Engkaulah garam dan terang. Engkaulah kota yang terletak di atas gunung. Matius 5. Orang lalu akan melihatnya. Kota yang kudus. Andai diibaratkan kota yang kudus, dia akan terang dan menerangi. Itu firman. Orang lalu akan melihatnya. Jadi tidak akan tersembunyi kebenaran, terdapat bersinar. Akan kelihatan kebenaran. Kebenaran itu akan naik. Tidak bisa akan turun. Tuhan akan angkat kebenarannya. Baik, kita angkat suci. Bangkitlah menjadi terang.
yang besar dengan segera pada waktunya. Tuhan lakukan perkara yang besar dengan segera pada waktunya. Siap ya Tuhan. Ya Tuhanku, mari kita menyanyi pujian bagi Tuhan. Kita menyembah Tuhan di tempat ini. Hari-hari kami lalui dengan tiada damai hati ini. Siap ya Tuhan, siap ya Tuhanku, kami perlu tolongan tangan-Mu. Hari-hari kami lalui dengan tiada damai hati ini. Kemana kami harus pergi? Kekuatan pun kami tak miliki. Kami sebut namamu Tuhan. Dengarlah rintihan anak negeri ini. Ya Bapa, ya Bapa surgawi, padamkan api amarah-Mu. Bawa serta badai ini berlalu bersama hari ini. Mana kami harus pergi? Kekuatan-Mu kami tak miliki. Kami sebut namamu Tuhan. Dengarlah rintihan anak negeri ini. Dengarlah rintihan anak negeri ini. Haleluya. Saudara, kita menyanyi bukan orang untuk orang melihat kita dan memuji kita, tidak. Kita bernyanyi di tempat ini karena firman Tuhan berkata, ketika Yesus ditinggikan, Dia akan menarik banyak orang datang kepadanya. Amin. Sebab firman Tuhan berkata bahwa Tuhan kita Allah Israel, Dia bertahta di atas pujian dan penyembahan orang benar. Di mana saja ketika kita memuji dan meninggikan nama Tuhan, Tuhan hadir. Saudara lihat, kenapa ada keributan? Karena tidak ada Tuhan di situ. Kenapa orang bisa berkelahi? Karena tidak ada Tuhan di situ. Kenapa rumah tangga bisa terpecah? Kenapa rumah tangga suami istri sering berkelahi, sering baku pukul? Karena tidak ada Tuhan di situ. Tidak ada Tuhan dalam kehidupan, tidak ada Tuhan dalam kehidupan keluarga. Sehingga kenapa kita harus memuji dan kita harus menyembah Tuhan? Supaya Tuhan hadir di tengah-tengah usaha kita, di tengah-tengah aktivitas kita. Supaya segala sesuatu Tuhan mudahkan, berkat itu mengalir, damai sejahtera, sukacita, bahkan kekayaan dunia ini Tuhan akan berikan kepada saudara. Baik, Mama Ribo bisa Baik, kita berdoa. akan berdoa. Saudara, tadi kami khotbah, kita sama-sama berdoa pemerintahan, baik gubernur, bupati, wali kota. Kita berdoa mereka, sehingga hikmat turun bagi mereka untuk membawa kota kita mengenal Tuhan.
Baik, mari kita satu di dalam doa. Bapa Sorgawi, Bapa di dalam nama Yesus Kristus, dan oleh kekuatan kuasa Roh Kudus yang menyertai dan memimpin kami untuk terus memberitakan Injil yang adalah kekuatan Allah, yaitu Injil Yesus Kristus yang berkuasa, yang telah turun ke dunia ini, mati dan bangkit bagi seluruh dunia, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa sebagai pembelah kami, yang mengirimkan Roh Kudus bagi kami, seperti Engkau mengirimkan Roh Kudus di anjungan Yerusalem kepada murid-murid-Mu. Baru saja kami merayakan pencurahan. Kami sungguh percaya Roh Kudus akan menolong kami, memampukan kami melewati hari-hari yang sukar, melewati hari-hari yang menakutkan. Tetapi firman Tuhan memberi jaminan, barang siapa yang tinggal di dalam Dia dan Yesus tinggal di dalamnya, janganlah takut, sebab Tuhan akan membawa engkau dan menuntun engkau ke jalan yang Dia kehendaki. Janganlah takut, sebab roh yang Dia berikan bagimu roh yang lebih besar. Penyakit tidak lebih besar. Penyakit tidak membawa kematian, tapi lewat sakit penyakit Allah dipermuliakan, kata Injil Yohanes. Maka hari ini ya Tuhan, biarlah Engkau Tuhan yang memberkati setiap telinga yang mendengar. Engkau Tuhan yang hadir dalam kehidupan mereka ketika mereka berdoa dan membangun hubungan dengan Tuhan. Biarlah Tuhan tinggal dalam kehidupan mereka, menuntun mereka, membawa mereka kepada seluruh kebenaran. Roh Kudus mengajar engkau dan saya kepada seluruh kebenaran. Biarlah Tuhan yang memberkati hari-hari hidup mereka. Biarlah Tuhan yang menguatkan iman mereka, sehingga mereka membangun rumah mereka di atas batu karang yang teguh. Badai taufan yang datang, rumah mereka akan kuat sebab mereka bangun di atas batu karang yang teguh. Maka hari ini ya Tuhan, memberkati telinga yang mendengar, dan mereka yang menolak Tuhan, Engkau yang melakukan pembalasan. Penghukuman datang dari Engkau. Engkau berfirman, barang siapa yang menolak Nabi yang kudus, Tuhan akan menolak dia. Allah berfirman kepada Nabi Samuel, pergilah urapi Saul, sebab bangsa ini ingin meminta raja. Allah berfirman kepada Nabi Samuel, pergilah, bukan mereka menolak engkau, tetapi mereka menolak aku, Tuhan mereka. Maka hari ini Tuhan, mereka yang menolak firman-Mu, mereka menolak engkau. Engkau Tuhan yang berurusan dengan mereka. Sebab napas itu Tuhan punya. Kalau mereka memberontak dengan Tuhan, Tuhan, Engkau punya hak atas napas hidup manusia. Hidup ini, hidupmu dan hidupku bagaikan bunga yang berkembang di pagi hari. Matahari datang, terik matahari membakarnya, sore hari layu, angin datang meniupnya. Itulah hidupmu dan hidup saya. Biarlah Engkau Tuhan yang berperkara di tempat ini. Biarlah Tuhan yang berperkara di tempat ini. Tapi doa hamba-Mu bagi masyarakat yang datang dari kampung dan berjualan, Bapa belas kasihan, kemurahan hati Tuhan turun atas mereka. Ulurkan tangan-Mu dan memberkati mereka yang menaruh pengharapan di dalam Yesus. Ulurkan tangan-Mu memberkati usaha mereka yang kecil, yang dari kebun mereka yang mereka bawa ke pasar. Bapak hamba berdoa, kekuatan Tuhan taruh bagi mereka. Ajar mereka tetap mengucap syukur, sebab kesusahan hari ini beda dengan kesusahan hari esok. Kami hidup oleh karena firman Tuhan, bukan karena roti yang kami makan. Hari ini kami ada karena firman yang keluar dari mulut Allah. Maka hari ini kami percaya masyarakat ini ada dalam tangan Tuhan. Sekalipun kami kecil, tapi Tuhan yang kami sembah Dia besar dalam hidup kami. Terima kasih Bapak hari ini. Tak lupa kami berdoa pemerintahan Kabupaten Biak Numfor, Bapak Bupati Herinap, kami berdoa, kami bawa dia dalam tangan kuasa. Tuhan taruh hikmat bagi dia, sehingga dia bijaksana membawa kota Biak ini untuk mengenal Tuhan.
Sehingga kota ini kami tidak bangun di atas berhala manusia, kami bangun di atas dasar firman Tuhan. Dan ini Polri, Tuhan menyertai mereka, taruh hikmat bagi mereka. Takut akan Tuhan, pengenalan akan Tuhan. Pol PP takut akan Tuhan, pengenalan akan Tuhan. Dengan mengandalkan Tuhan menjadi segala-galanya dalam hidup mereka. Sebab Yesus harus nomor satu. Aku cemburu, kata firman Tuhan. Allah cemburu jika dia didoakan. Kebenaran harus menjadi nomor satu. Yesus harus nomor satu. Terima kasih. Ini doa kami. Segala yang kotor, segala yang tamak akan uang, keserakaan, kemunafikan, penipuan, kebohongan, kelicikan yang ada di pemerintah, yang ada di kota ini, kami minta Tuhan keadilan turun atas kota kami, pemerintahan ini. Rumah sakit kami bawa dalam tangan Tuhan, para dokter kami bawa dalam tangan Tuhan. Taruh hati yang jujur bekerja, taruh kejujuran dan keadilan Tuhan. Keadilan-Mu turun membersihkan negeri ini, sehingga kenajisan, kekotoran, kemunafikan, penipuan, kebohongan, tamak akan duit disingkirkan. Biarlah kebenaran diangkat di negeri ini. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami. Gulingkan kursi-kursi yang tidak benar, turunkan raja-raja yang tidak benar. Sebab Engkau berfirman, Engkau melantik raja, Engkau juga memecat raja. Tuhan berkata Dia melantik raja, Dia memecat raja. Gulingkan segala raja-raja bumi yang mengandalkan kekuatan mereka, apalagi yang memakai mantra, apalagi yang memakai kekuatan manusia. Tidak ada kekuatan yang lain yang bisa membangun negeri ini kecuali Yesus Kristus. Dia berdaulat, Dia berkuasa atas manusia. Terima kasih. Haleluya. Amin.